Nama saya Laurentia Tanjaya. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Mercubuana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas besar 2 dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Haji Sri Satata, MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fakir berbahasa Indonesia. Latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa utama bangsa Indonesia yang telah diresmikan sebagai bahasa sejak 18 Agustus 1945 pada UUD 1945, Bab 15, Pasal 36. Bahasa Indonesia menjadi lambang identitas nasional, sekaligus sebagai jati diri masyarakat Indonesia sebagai penutur asli bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai alat dalam menyatukan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia menjadi pemersatu di antara berbagai macam bahasa lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Pengertian fakir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fakir diartikan secara langsung dengan sengajanya seseorang untuk menderita kekurangan atau orang yang sangat kekurangan, orang yang sangat miskin. Secara terminologi, fakir didefinisikan dengan berbagai macam makna. Sesuai dari segi apa fakir itu ditinjau. Secara umum, fakir dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang atau lemahnya orang dalam melakukan sesuatu. Ketidakmampuan itu menyebabkan seseorang tidak memiliki apa-apa, baik pekerjaan maupun usaha. Melihat pandangan fakir secara umum, kata fakir hampir serupa dengan kata miskin yang juga dimaknai dengan orang yang tidak punya apa-apa atau orang-orang yang sangat butuh pertolongan. Dengan adanya keserupaan ini, tidak jarang kata fakir disandingkan dengan kata miskin. Kosakata. Kosakata dalam pelajaran bahasa Indonesia adalah kumpulan kata-kata atau istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Kosakata ini sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia karena membantu seseorang memahami arti kata-kata, merangkai kalimat yang baik dan benar, serta memperluas kosakata dalam bahasa yang digunakan. Kosakata dalam bahasa Indonesia sangatlah luas dan berkembang terus-menerus seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kosakata bahasa Indonesia dapat berasal dari berbagai sumber seperti bahasa daerah, bahasa asing, atau bahkan kata-kata baru yang diciptakan untuk menggambarkan suatu fenomena baru. Untuk menguasai bahasa Indonesia dengan baik, seseorang perlu menguasai kosakata yang cukup banyak dan variatif. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kosakata diajarkan melalui berbagai macam metode seperti membaca, menulis, dan berbicara. Seseorang juga bisa mempelajari kosakata bahasa Indonesia melalui buku kamus, aplikasi kamus, atau media lainnya. Penting untuk diingat bahwa kosakata bukanlah satu-satunya aspek penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selain kosakata, seseorang juga perlu memahami tata bahasa, penggunaan kata-kata, dan ejaan yang benar untuk dapat menguasai bahasa Indonesia yang baik. Berikut adalah kosakata menurut ahli. Jenis kosakata. Terdapat dua jenis, yaitu kosakata umum dan kosakata khusus. Kosakata umum atau high frequency words adalah kumpulan kata-kata yang paling sering digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kata-kata ini terdiri dari kata-kata yang digunakan dalam pembicaraan sehari-hari, seperti kata ganti, kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Kosakata umum biasanya mudah dipahami dan diajarkan terlebih dahulu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya memberi contoh. Kata ganti itu adalah saya, kamu, dia, kita, mereka. Kata kerja itu makan, minum, tidur, belanja, bekerja. Kata benda rumah, buku, meja, kertas, pensil. Kata sifat besar, kecil, tinggi, rendah, cerah. Contoh kalimatnya adalah, saya makan di rumah dengan keluarga pada malam hari. Buku yang saya baca tentang sejarah sangat menarik. Kosakata khusus atau low frequency words adalah kumpulan kata-kata yang jarang digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kata-kata ini biasanya digunakan dalam bidang-bidang khusus seperti ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Kosakata khusus ini lebih sulit untuk dipahami dan membutuhkan pengenalan konteks yang lebih jelas agar dapat dimengerti dengan baik. Di sini contohnya, terminologi medis, hipertensi, diabetes, asma, kolesterol. Terminologi teknis, algoritma, database, pemrograman, jaringan. Terminologi seni, akordeon, orkestra, kontrapung, harmoni. Contoh kalimat. Pasien tersebut mengidap hipertensi dan diabetes, sehingga perlu menjalani pengobatan yang tepat. Programmer tersebut mengembangkan algoritma baru untuk meningkatkan kinerja aplikasi tersebut. Konser orkestra yang luar biasa dengan harmoni yang indah membuat penonton terpesona. Pengertian padanan kata. Menurut KBBI, padanan adalah keadaan seimbang, sebanding, senilai, seharga, sederajat, sepadan, searti. Padanan kata adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kata-kata yang memiliki makna yang sama atau setidaknya mirip. Padanan kata sangat penting dalam bahasa, karena dengan memperluas kosakata, kita dapat menghindari pengulangan yang membosankan dan penulisan percakapan sehari-hari sehingga dapat memperkaya kosakata dan membuat tulisan menjadi lebih variatif. Padanan kata juga sering digunakan untuk menghindari kesalahan pemahaman atau penafsiran yang salah dari pembaca karena terlalu sering menggunakan kata yang sama. Berikut adalah padanan menurut beberapa ahli.
Jenis padanan kata. Sinonim adalah padanan kata yang memiliki makna yang sama atau setidaknya mirip dalam konteks tertentu. Contohnya adalah ramah dan sopan. Antonim adalah padanan kata yang memiliki makna yang berlawanan. Contohnya panas dan dingin. Homonim adalah padanan kata yang memiliki ejaan dan pengucapan yang sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya di sini adalah tangkap, yaitu menangkap hewan atau menangkap gambar. Homofon adalah padanan kata yang memiliki pengucapan yang sama, tetapi ejaan dan makna yang berbeda. Contohnya di sini adalah bank, bisa memanggil abang, atau bank tempat menabung uang. Homograf. Homograf adalah padanan kata yang memiliki ejaan yang sama, tetapi makna dan pengucapan yang berbeda. Contohnya adalah kata apel, bisa apel sebagai buah atau apel sebagai upacara pagi. Polisemi adalah padanan kata yang memiliki makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Contohnya adalah kata mata, yaitu banyak sekali makna yang dapat diartikan dari kata mata, mata pencaharian, mata air, dan lain-lain. Faktor penyebab maraknya penggunaan bahasa asing oleh masyarakat Indonesia. 1. Pengaruh media sosial dan teknologi. 2. Globalisasi. 3. Pendidikan. Dan 4 adalah prestis sosial. Penggunaan media sosial dan teknologi yang semakin meluas di Indonesia membuat masyarakat semakin terpapar dengan bahasa asing. Banyak kata dan frasa dalam bahasa Inggris yang digunakan dalam konteks sehari-hari, seperti selfie, comment, like, atau which is. Globalisasi membuat dunia semakin terbuka dan terkoneksi, sehingga banyak orang dari negara-negara berbeda yang berinteraksi dengan bahasa Inggris. Pendidikan. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan penggunaan bahasa asing di Indonesia. Sekolah-sekolah di Indonesia banyak yang memberikan pengajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Banyak siswa yang memilih untuk belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, sehingga mereka lebih terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam pengucapan sehari-hari. Keempat adalah prestis sosial. Penggunaan bahasa asing juga dapat dianggap sebagai tanda prestis sosial di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak orang yang merasa lebih bergengsi jika dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan menggunakan kata-kata asing dalam percakapan. Berikut adalah faktor menurut para ahli. Contoh padanan kata bahasa Indonesia yang sering digantikan oleh bahasa asing. Itu ada komputer, hotel, restoran atau kafe, smartphone, konsultan, deadline, kamera, background, marketing. Kesimpulan. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi, kesimpulan dapat menyoroti bahwa kemajuan dalam teknologi komunikasi dan perkembangan globalisasi telah membuka akses yang lebih luas terhadap bahasa asing. Media sosial, platform digital, dan internet memungkinkan interaksi dengan budaya dan bahasa asing secara langsung, yang pada gilirannya mempengaruhi penggunaan bahasa di Indonesia. Berikut adalah saran yang dapat saya berikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.